Hai para warga bumi, kumaha ye kabarna? Semoga tetap sehat walafiat ya, dan gas di rumah tetap aman. Di konten kali ini saya agak sedikit berbeda nih dari video-video sebelumnya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film dari dalam negeri yang berjudul Bangkitnya Mayit The Dark Soul. Film tersebut disutradarai oleh Brahma Yuda Prawira, dibintangi oleh idola saya, Mang Diki Chandra, teman jalan saya, Jennifer Raquel, Clip Sangra, Jiki Jimah, dan nama-nama besar lainnya. Film berkisah dengan teror dari arwah bernama Nyai Dananwati yang meneror sebuah desa akibat sepasang suami istri yang menjalani pesugihan dari Nyi Lawang. Mereka memiliki seorang anak bernama Imas yang merupakan hasil dari pesugihan tersebut yang telah memakan banyak korban jiwa. Saya mengapresiasi film ini karena anti-mainstream serta sedikit absurd. Cukup berani untuk mengangkat budaya lokal, budaya daerah khususnya budaya Sunda. Mudah-mudahan TGS Victor terus jaya kayak slogan toko bangunan sebelah. Makin banyak peminatnya, terus membuat film bernuansa budaya kayak gini, dan mudah-mudahan setiap filmnya selalu booming dan trending di mana-mana. Amin. Dasar penyilat. Jujur aing pertama kali lihat juriknya bukannya nakutin. Ini mah malah bikin cengiran asli. Atuh bayangkeun we men. Aya sia jurik nu hayang di imaman kos kieu. Ya Allah, ampunilah hamba yang telah lama mengabaikanmu. Aing geus make. Oke, daripada terlalu banyak spoiler di awal, yuk mainin dong Neng. Halo saya Neng, welcome to Susu Murni Channel, gaskeun intronya Akang. Asyik. Di awal film terjadi geluduk pada sebuah gunung di malam hari. Kemudian terlihat seorang wanita yang lagi membawa pisau serta sebuah foto. Tempat ini disebut Ringin Lawang, dan wanita ini sedang melakukan sebuah ritual pemujaan. Lalu dari atas muncul Ririwa yang langsung menyapanya dengan dialek bahasa Sunda. Cengirin asli ieu jurik nalur. Bersama dengan itu, mata wanita itu pun berubah menghitam, dan film dimulai. Kemudian terlihat sebuah teks di layar yang berbunyi pada tahun 1965 sampai dengan 1966 terjadi wabah penyakit misterius yang menghabiskan penduduk Pasir Beureum. Reman dan Erni selamat dari wabah tersebut. Mereka mengasingkan diri di sebuah daratan di lembah Gunung Kembang. Hingga akhirnya tempat itu diwariskan ketiga anaknya, yaitu Didin, Nengsih, dan Gugun. Sebuah tempat terpencil yang biasa mereka sebut Dusun Anyelir. Kemudian scene berlanjut ke Gugun dan Freddy yang baru saja pulang merantau dari kota, dan mereka langsung disambut oleh teteh-teteh di depan rumahnya. Teteh yang mirip Andin ini bernama Erlin. Mirip sih, dikit. Di dapur rumah tetangga terlihat wanita muda yang lagi memasak kangkung, dan Neng Gelis ini bernama Imas. Di sini Imas mendapatkan bisikan dari roh jahat untuk membunuh seseorang. Aduh Neng, lagi di efek serem aja masih tetap cantik. Mungkin sebagian dari kamu hafal dengan cewek yang satu ini. Karena saya baik hati dan rajin bantu mantan, nih saya kasih tahu siapa dia. Oi oi oi. Oi oi oi. Gak lama di rumah tersebut terjadi sebuah peristiwa yang menewaskan Sumi, ibunya Imas. Ternyata Sumi dibunuh oleh Imas anaknya sendiri. Namun di sini Imas gak sadar sudah melakukannya. Sumi pun dimakamkan dengan layak. Di depan makam istrinya, Koswara berdebat dengan Ujang karena masih belum terima Sumi tewas dengan cara seperti ini. Lalu Fred merasa Aratul terkena daun fulus di belakangnya dan pergi entah kemana. Koswara bercerita dengan Mang Didin yang merupakan kepala dusun setempat. Ia berkata dari dulu ia merasa Imas akan membawa masalah bagi keluarganya.
Dan faktanya, Imas ini adalah anak angkat mereka yang mereka bawa dari Ringin Lawang, tempat mereka melakukan ritual pesugihan. Di sini, Koswara berkata memang kami mendapatkan harta yang berlimpah, serta rumah yang mewah. Namun, sebulan kemudian rumahnya habis terbakar, dan setelahnya mereka pindah ke dusun tersebut. Di sisi lain, Gugun mencari keberadaan Freddy dan menemukan Freddy yang perutnya sudah tertancap batang pohon besar yang tajam, sehingga ia pun tewas di tempat. Di kuburan, Mang Didin berkata, jika ada seseorang yang melakukan pesugihan dan mati di Ringin Lawang, akan ada tumbal yang berikutnya. Kemudian terjadi perdebatan antara Mang Didin dan Mang Ujang. Tak lama, datang Gugun yang mengabarkan akan tewasnya Freddy. Ujang makin emosi mendengar kabar tersebut. Lalu, Koswara memutuskan untuk memasung Imas agar gak ada tumbal berikutnya lagi. Imas pun dibawa ke sebuah gubuk. Imas berusaha melawan dan tak diduga Koswara menamparnya. Mereka meninggalkan Imas sendirian dengan posisi kakinya terpasung pada sebuah rantai besi. Di pagi hari, Teh Ningsih mendatangi gubuk Imas, memastikan Imas dalam keadaan yang baik-baik saja. Teh Ningsih makin mendekat ke arahnya, lalu melihat Imas yang lagi ngegelan tangannya sendiri. Di lantai, ia melihat percikan darah yang mengarah ke dinding gubuk tersebut. Dan ternyata, darah itu membentuk sebuah kata yaitu tumbal. Dan di belakangnya, Imas sudah dirasuki roh jahat yang membuatnya seketika pergi dari tempat itu. Ujang bertemu dengan Mang Didin. Di sini, ia merasa hariwang dengan apa yang istrinya tadi lihat. Takut hal yang buruk menimpa keluarganya. Malam harinya, emosi Mang Koswara sudah tidak bisa terbendung lagi, dan ia berniat untuk membunuh Imas, anaknya sendiri. Setibanya di gubuk, Mang Kos sangat terkejut melihat Imas yang sudah dikelilingi oleh roh jahat tersebut, dan akhirnya ia tewas dikeroyok Ririwa tersebut. Koswara dimakamkan. Di kuburan ini, Ujang merasa emosi dengan kejadian beruntun yang terjadi pada dusunnya. Ia berkata Imas lebih baik dibunuh saja, tapi pendapatnya ditentang oleh Gugun dan Mang Didin. Mang Didin pun punya pendapat berbeda. Ia berkata Imas lebih baik dibawa ke tempat asalnya, yaitu di Ringin Lawang. Di Ringin Lawang, Imas melawan dan menggigit tangannya Ujang, sehingga refleks ia pun mendorong Imas sehingga pingsan terbentur pada sebuah batu. Mang Didin sempat tak terima dengan tindakan Ujang tersebut, namun akhirnya mau gak mau mereka meninggalkannya sendirian. Malam harinya, Imas kembali ke dusun tersebut dengan posisi duduk meringkuk dan menangis di pojokan kayak upil. Tak lama, Gugun dan Ujang datang. Namun mereka terkejut melihat apa yang mereka lihat. Gugun segera memukul Ririwa tersebut. Lalu setelahnya sosok itu berubah lagi menjadi Imas. Mang Didin menyuruh Gugun untuk mencari obat tradisional ke Erlin istrinya. Namun mereka terlambat. Imas pun tewas karena luka parah pada kepalanya. Di rumahnya, Ujang masih sangat merasa menyesal karena kejadian yang menimpa Imas barusan dan semakin mengkhawatirkan nasib keluarganya tersebut. Jenazah Imas sudah selesai dibaringkan dan ditutupi dengan kain. Kang Didin menyuruh Gugun dan istrinya pergi dan ia yang menjaga mayat tersebut. Namun istrinya Gugun menyuruh Kang Didin pulang saja dan membiarkan Gugun yang bertugas menjaga mayat tersebut. Gugun pun spontan menolaknya. Secara kebetulan, Mang Yayat pun datang dan menggantikan posisi Gugun untuk menjaga mayatnya Imas. Mang Yayat tertidur, lalu ia terbangun. Saat menoleh, ia sudah berada di samping mayatnya Imas. Namun, itu hanya mimpi buruk saja. Dan pergi kabur terbirit-birit melihat mayat Imas yang sudah nggak ada. Gugun melapor ke rumah Kang Ujang dan mengeceknya. Yang anehnya, ternyata mayat Imas masih berada di tempatnya. Di pagi harinya, mereka semua berkumpul, berunding membicarakan solusi terbaik untuk menyelesaikan teror di dusun tersebut. Tak lama, datang seorang ustadz yang bernama Ustadz Mukti, yang langsung ke lokasi mayat Imas berada. Di tempat ini, Ustadz Mukti menabur kopi bubuk, yang dimaksudkan untuk menetralisir bau pada sekitaran mayat tersebut. Lalu, mereka mencoba mengangkat mayatnya Imas. Namun, mayatnya Imas hesye untuk diangkat, dan terasa berat sekali. Tak lama muncul Ririwa yang mirip pakai efek filter IG tersebut. Kemudian Ustadz Mukti membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusirnya. Jadi pengen selfie sama Ririwanya ayu mada. Malam harinya Pak Ustadz Mukti berdiskusi dengan para warga sekitar dan mencari tahu kebenaran yang terjadi dengan dusun tersebut. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba saja Ranti anak Kang Ujang pergi keluar.
Teh Nengsi yang melihat pantaunya melongo segera mencari tahu apa yang lagi dilakukan anaknya tersebut. Dia semakin dekat ke arahnya. Namun saat ditoel ternyata tatapannya sudah berubah menjadi sosok yang lain. Ibuku sudah mati. Teh Nengsi yang melihatnya seketika panik berteriak meminta pertolongan. Ujang mencari arah suara teriakan istrinya sendirian, sedangkan warga mencari di sisi yang lain. Ujang yang sendirian diganggu oleh Ririwa tersebut. Karena kaget, ia pun refleks masuk ke dalam sebuah farid. Di sisi yang lain, Ustadz Mukti berusaha menetralisir roh jahat yang merasuki Ranti. Kemudian, Ranti dibawa ke rumah, sedangkan Kang Ujang menghilang dan masih belum ditemukan. Pagi harinya, warga melakukan pencarian Kang Ujang yang menghilang dan menemukannya dengan keadaan kakinya yang tertancap pada sebuah batang kayu tajam. Scene berlanjut ke Ustadz Mukti yang merasa ginggiapeun sudah tak sanggup menghadapi makhluk tersebut, sehingga ia pun pamit pergi ke Bogor untuk bertemu gurunya demi mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan Riwa di dusun tersebut. Ustadz pun berpesan setelah maghrib jangan dulu ada yang keluar rumah karena takut diculik kolong wewe. Di rumahnya Kang Ujang didatangi oleh ex anggota JKT48. Namun itu hanya halusinasinya saja. Di rumah Mangkoswara, Gugun dan Erlin mencari sesuatu yang bisa jadi petunjuk tentang siapa sebenarnya Imas tersebut. Di laci kamarnya, Erlin menemukan sebuah kalung. Lalu tiba-tiba jendela ditutup sendiri dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Scene berlanjut ke rumahnya Kang Ujang. Ranti yang gabut mengajak Kang Ujang untuk main bersama-sama, tapi Kang Ujang menolak karena harus banyak istirahat karena luka yang ia alami itu. Kemudian Gugun dan Erlin mengecek kalung itu dan menemukan fakta bahwa di kalung tersebut terdapat sebuah foto wanita. Erlin berniat untuk memberitahu Kang Didin atas fakta yang ia ketahui itu. Di sini Gugun tak mengizinkannya karena ia ingat dengan pesan Pak Ustadz yang bilang untuk tidak keluar selepas maghrib. Di rumah Mang Ujang, Ranti yang lagi gabut tetap kekeh pengen bermain di luar sendirian. Dan kakapalan itu tak sengaja mendarat di depan kaki pucat mayitnya Imas yang kebetulan cicing di hadapannya. Di dalam kamar, ibunya Ranti berniat untuk melakukan kewajiban sholat fardu yang sudah lama ia tinggali. Lalu terdengar suara pintu yang jarang kena minyak. Bunyinya gini nih, krekek. Dan tiba-tiba Ririwa itu sudah bersiap untuk menjadi makmumnya guys. Aduh, aku siap kok kalau harus jadi imamnya. Cengireng kamu mah. Di luar, tangan Ranti masih digenggam oleh Imas. Lalu Mang Didin berusaha mendekat untuk menyelamatkannya. Faktanya, saat istri Mang Didin meninggal, ternyata Imas cukup dekat dengannya, sehingga Imas pun flashback, ingat akan masa lalu bersamanya, dan melepaskan genggamannya. Di dalam rumah, Teh Nengsi merasa heran, kenapa jurik itu bisa muncul padahal rumah tersebut sudah dipagari oleh Ustadz Mukti. Lalu, ia pun berspekulasi bahwa ada yang merusak pagar tersebut, lalu menyadari Ranti gak ada, sehingga mereka pun berdua bergegas pergi keluar. Scene berlanjut di kota Bogor. Ustadz Mukti tiba di kediaman gurunya. Ia menceritakan semua yang terjadi pada dusun tersebut. Setelah mendengar nasihat-nasihat gurunya, ia pun menjadi lebih percaya diri dan berani untuk melawan jurik tersebut. Hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Pagi harinya di dusun, para warga berkumpul. Erlin menunjukkan kalung yang ia temukan di rumah Mangkoswara tersebut, dan di balik foto tersebut terdapat sebuah tulisan yang berbunyi 18 Agustus 2004. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal lahirnya Imas, sehingga di sini mereka berpendapat bahwa wanita di foto tersebut adalah ibunya Imas. Gugun berusaha mengabari Ustadz Mukti dengan apa yang mereka temukan. Di tempat lain, gurunya Ustadz Mukti mengenali wanita yang berada di dalam foto tersebut. Ia berkata, namanya Marisa, karyawan rumah makan di seberang jalan rumahnya. Marisa sering datang mengantarkan makanan pesanan pondok miliknya. Kemudian, berbekal info yang didapat dari gurunya, Ustadz Mukti bertemu satu orang lagi yang bernama Bularas. Di sini Bularas bercerita, Marisa sebenarnya gadis yang baik sampai suatu hari ia depresi. Rengga, si pemilik restoran tempat ia bekerja, tega memperkosa Marisa bersama 4 orang temannya yang lain, sampai ia pun hamil. Sejak saat itu, berbulan-bulan Marisa menutup diri dan gak pernah mau keluar rumah. Marisa selalu mengucapkan ringin lawang. Setelahnya, Marisa keluar rumah. Dia pergi menghilang dan tak pernah kembali. Beberapa minggu setelah kepergiannya, ia mendapatkan berita dari koran tentang pembunuhan satu keluarga, pemilik warung kondang. Dan yang dimaksud itu
adalah keluarganya Rengga yang fotonya ada di awal film. Lalu di depan rumahnya terdapat bayi dengan pesan darah di lantai yang berbunyi bahwa kembalikan bayi ini ke Ringin Lawang. Namun berulang kali bayi itu ia kembalikan ke Ringin Lawang, tapi selalu kembali seperti tidak mau pergi. Hingga datang sepasang suami istri membawanya dari Ringin Lawang. Faktanya suami istri tersebut adalah Koswara dan istrinya, dan bayi itu tak pernah kembali lagi ke rumahnya Ibu Laras. Ustadz Mukti bertanya, "Terus Bu, gimana caranya untuk melepaskan ikatan arwah Imas dengan iblis Ringin Lawang itu?" Ibu Laras awalnya tidak mau membantu karena ia tidak ikut campur dalam perjanjian yang dibuat oleh Marisa dengan iblis tersebut. Namun saat Pak Ustadz berpamitan, ia pun berubah pikiran dan mau untuk membantunya. Singkat waktu, di malam harinya, Gugun dan Erlin pergi ke Ringin Lawang dengan membawa sebuah obor bambu. Di sisi lain, Ranti dicekek oleh jurik tersebut. Ujang berusaha memukulnya, namun ia menghilang dan merasuk ke tubuhnya Ujang. Tubuh Ujang menjadi tak terkendali, lalu terdengar suara Imas yang memanggilnya. Teh Ningsih mencoba menyadarkannya, namun ia seperti dicekek oleh makhluk tersebut. Beruntung, Mang Didin menamparnya, dan seketika cekekan itu terlepas. Mang Didin terlihat kewalahan melawan makhluk tersebut. Di sini, Ranti berusaha memeluk bapaknya ini. Beruntung, ia berhasil membuat Ujang tersadar dan mereka pun berpelukan. Ustadz Mukti dan Ibu Laras tiba duluan di Ringin Lawang. Tak lama, Ugun dan Elin pun tiba di sana. 7 obor bambu tersebut ditancapkan ke tanah membentuk sebuah lingkaran. Ibu Laras membutuhkan bantuan Erlin untuk masuk ke alam goib. Erlin membantunya dengan memegang pundaknya Ibu Laras dari belakang. Ibu Laras berpesan, di saat ia terlihat tertunduk, segera menyalakan ke-7 obor tersebut, karena itu menjadi batas waktunya untuk masuk ke alam goib. Kemudian, ia meminta kalungnya Marisa. Lalu tiba-tiba ia tak sadarkan diri, yang artinya ia sudah memasuki alam goib, dan ke-7 obor pun dinyalakan. Di alam goib, ia mencari keberadaan roh Imas berada. Ia masuk semakin dalam, lalu terlihat roh Imas yang terbelenggu di sana. Ibu Laras berkata, "Aku nenekmu," dan Marisa, anaknya adalah ibumu. Di sini, Imas merasa sedih sekaligus kesal karena selama hidupnya ia nggak pernah merasakan kasih sayang dari sosok nenek, ibu, apalagi seorang ayah. Kemudian ia pun pergi menjauh. Ibu Laras mencari Imas kembali bersama lampu obor yang mati satu persatu. Terlihat Gugun dan Pak Ustadz membantu mendoakan agar semua berjalan dengan baik-baik saja. Di dalam alam goib, Ibu Laras merasa bersalah dengan perbuatannya di masa lalu yang telah membuangnya ke Ringin Lawang. Lalu obor bambu mati secara beruntun yang hanya menyisakan 1 obor saja. Kemudian Imas akhirnya mau ikut pulang dengan Ibu Laras. Tak diduga jurik tersebut muncul dan menghalangi Ibu Laras membawa Imas keluar dari sini. Ustadz dan Gugun masih terus berdoa. Di dalam alam goib, jurik tersebut kalah karena besarnya rasa kasih sayang Imas dan Ibu Laras. Namun, Ibu Laras terlambat. Obor terakhirnya sudah padam duluan, dan ia pun terjebak selamanya di alam goib bersama Imas. Kemudian scene berlanjut ke area kuburan. Di sini tim forensik sedang menggali kuburan untuk keperluan autopsi. Tapi tim forensik berkata tak menemukan ketiga mayat tersebut di kuburannya. Nah loh, kerja JS meren wak, jalan-jalan santai. Sehingga film pun mamat. Nah, itulah alur film Bangkitnya Mayit The Dark Soul. Lokasi syuting dilakukan di Taman Nasional Gunung Salak, lebih tepatnya di sebuah daratan di kaki Gunung Salak. Dikenal sebagai lokasi yang menyimpan banyak sejarah dan angker. Para kru dan cast yang tergabung dalam pembuatan film ini mengalami cerita menegangkan. Dikutip dari halaman mayithirup.com, berbagai kejadian dialami oleh para kru maupun pemeran, seperti salah satu kru yang tiba-tiba menghilang saat kabut tebal. Masih berdasarkan halaman mayithirup.com, Gunung Salak ini dulunya merupakan lokasi kerajaan Salakan Negara, sebuah kerajaan yang 2 abad lebih tua dibanding kerajaan Kutai. Namun tak begitu dikenal oleh sejarah, sehingga terlupakan oleh banyak orang. Di sana, kabarnya juga merupakan tempat terakhir Prabu Siliwangi terlihat keberadaannya. Selain itu, Gunung Salak ini dikenal sebagai lokasi yang dianggap suci dan sakral oleh beberapa orang. Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta, Salaka, yang berarti perak. Nama Gunung Salak pun diduga berasal dari kata depan kerajaan tersebut. For your information, di Puncak Salak 1 atau disebut Puncak Manik, terdapat makam Mbah Salak atau Eyang Manik.
dengan nama alias Mama Raden Hasan Basri yang bergelar Raden Hasan Brajakusuma. Puncak ini memang dianggap sebagai puncak suci, sehingga jarang sekali pendaki tepat sampai pada titik tertinggi di gunung ini. Akhir film kita ditemukan dengan tim forensik yang menemukan sebuah kuburan kosong, yang artinya film ini pasti akan ada sequel selanjutnya. Di film ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, sesulit apapun keadaan kita sekarang, jangan pernah mencoba menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan kita kepada kewajiban sholat 5 waktu. Saya sebagai kelompok orang yang sholatnya masih bolong-bolong kayak sempaknya si Wiong, saya merasa disadarkan oleh film ini. Kata gurunya teman saya, sholat adalah tiang agama. Jadi, yuk perbaiki ibadah kita agar dijauhi dari setan, jin, dan para siluman bedak yang lehernya hitam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi liong bulan dan kacang garuda di Alfamart. Hatur nuhun. Malang City Professor Big Bang.